Bersama seluruh imam yang melayani tempat ini, ingin menyapa Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saat ini saudara dengan hati yang rindu, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian, lewat setiap nyanyian kita. Amin. Untuk itu mari saat ini sebelum kita masuk dalam pujian kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan satu kali lagi Engkau berikan kepada kami. Kami boleh dapat hadir di tempat ini Tuhan. Kami boleh mempersiapkan diri kami. Kami percaya semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami mau pergunakan sebaik mungkin Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat setiap pujian kami, lewat setiap nyanyian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Masuk ke hadirat-Mu Di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu Di tempat kudus-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu
kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Oh, penuhi tempat penuhi tempat ini. ku sembahkan dalam baik-Mu, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sama kita untuk bangkit berdiri, katakan ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji, selain puji dan sembah. Saat ini. alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji-Mu Tuhan dan menyembah-Mu. Mari sama-sama katakan, Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Amin. Tempat Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam baik-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Oh, Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini, penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam baik-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sama-sama katakan, saat ini saat indah, saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu Amin. ku rasakan Saat ku sembah Kau, saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, urapan-Mu hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau.
saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan. Amin. Saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku. Mari sekali lagi katakan, hadirat-Mu Tuhan, oh, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Biar hadirat-Mu penuhi tempat ini, penuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara silakan duduk kembali. Haleluya. Mari saatnya kita memuji Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian anggur baru tercurah di tempat ini. Haleluya. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. memulihkan umat-Nya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya. Katakan, nyata kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Biar kuasa-Mu nyata di tempat ini. Mari sekali katakan, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Amin. Membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Haleluya. Tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Sama-sama, hey, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minyak baru
baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, Urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi Dengan sukacita. dengan sukacita. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata Kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. amin. Nyata kuasanya. Haleluya. Biar kuasa Tuhan nyata di tempat ini, amin. Mari kita mau terus bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau akan satu nyanyian, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. maha kuasa, Ya Raja. Raja segala Amin. raja. Dia Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya Yesus Tuhan Raja, amin. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, Tuhanku maha kuasa, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia Raja. Raja segala Amin. raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya Yesus Yesus Tuhan. Tuhan Amin. Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama dia. Saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi, katakan serukan namanya. Haleluya. Serukan namanya Yesus Tuhan. Tuhan Raja. Amin. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Lagi Yesus di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Haleluya, kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku
Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus, dia sumber pengharapan. Yesus, dia sumber pengharapan Di sepanjang hidupku. hanya di dalam kuasa Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan. Amin. Bagiku selama. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus, dia sumber pengharapan. Berpengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa, katakan pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selamanya. Bagiku selama-lamanya. Sekali lagi. Haleluya. Bagiku selama-lamanya. Haleluya, kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan bagi hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari jemaat silakan duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita mau angkat satu nyanyi. Makasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. ku datang dengan penuh kerinduan. Amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Segala keangkuhan kami hilang Tuhan. segala keangkuhanku hilang. Mari katakan ku sembah Sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah. sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Kami datang dengan penuh kerinduan. ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku Sembahkan. sembahkan ya Bapa, Ku sembahkan. ya Tuhan, Ku tinggikan ku tinggikan nama-Mu. nama-Mu Yesus.
dalam hidupku selalu. Haleluya Yesus, di hadapan hadirat, Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan. datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, Di hadapan segala hadirat-Mu keangkuhan kami, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. sembah Sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus namamu Yesus dalam hidupku. dalam hidupku selalu. Sembah Sembah Kau ya Bapa, sembah sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku. Lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sambil mengangkat tanganmu, saudara katakan, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau. Sembah Kau ya Tuhan, tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Sembah Sembah Haleluya, kami Kau menyembah, ya Bapa, sembah Kau. sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau Ya Bapa, perlahan kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan, saudara. sembah Kau Terus kita mau menyembah Dia. ya Amin. Tuhan, Oh, ku tinggikan namamu Yesus Amin. Dalam hidupku, dalam lagi saudara, angkat tanganmu, ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Sembah Kau. Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus Dalam hidupku selalu.
Ya Bapa, sembah oh Ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, nama-Mu Yesus. amin. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Hanya Tuhan yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Yesus, amin. Karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang menjadi kerinduan kami senantiasa. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan ada berlaku di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami senantiasa meninggikan Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya yang layak dipuja, dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau hari ini. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu, kami boleh ada dalam ibadah kami Tuhan. Ibadah ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu, hanya untuk membuat Engkau Tuhan dikenal oleh masyarakat, oleh manusia di dunia ini, supaya nama Tuhan dimuliakan. Nama Yesus, namanya Allah yang hidup, kami muliakan di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami mensyukuri anugerah-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu yang indah dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah ini. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara, dimanapun saudara berada, bersama istri saya sampaikan shalom, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini hari yang sangat baik. Karena itu sediakan hati hidup kita selalu untuk tidak absen dan tidak meninggalkan jam-jam beribadah. Karena tidak selamanya kita dapat melakukan ini. Ya, tidak selalu ada waktu, tidak selalu ada kesempatan yang baik yang Tuhan berikan dan percayakan di dalam hidup kita. Bersama-sama kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kerendahan hati adalah kunci kemenangan. Jadi kalau kita mau menang dalam pergumulan, menang dalam segala hal, kuncinya kerendahan hati. Ya, rendah hati. Ya. Di dalam Alkitab diceritakan, pada pendalaman Alkitab yang lalu kita dengar bahwa sifat daripada iblis yaitu suka melawan, memberontak. Ya, jadi kalau kita ada sifat-sifat memberontak, melawan, itu sifatnya iblis. Nah ini kita harus lawan kalau di dalam hidup kita ada satu sifat di dalam berontak, suka melawan. Ya, itu sifatnya iblis. Kita mesti berhati-hati, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat ini. Ya, tetapi sifat yang lain yang utama ya daripada iblis itu adalah sombong. Tinggi hati. Ya, jadi sifat iblis selain melawan, berontak, ya, sehingga di sorga itu dia memberontak kepada Tuhan. Makanya dia dilemparkan ke bumi. Ya, di dalam Wahyu itu dikatakan demikian. Jadi sifat utama yang kita harus pelajari selain berontak itu, ya itu berontak akibat apa? Akibat sombong, akibat tinggi hati. Jadi kalau orang suka berontak itu tinggi hati.
Itu gandengannya. Karena tinggi hati, sombong, iblis mau mengambil rupa buat kedudukannya Allah, maka dia itu berontak. Kalau tidak, dia tetap malaikat yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Ya, jadi pemberontakan akibat daripada sombongnya iblis ini. Dia dijatuhkan, dikalahkan, dan dilemparkan ke bumi. Dan di bumi inilah banyak orang juga jadi sombong. Ya, termasuk saya. Ya. Saya ini orang gampang sombong. Ya, tapi Tuhan proses saya. Ketika saya sombong, Tuhan proses. Tidak ada orang kebal dengan sombong, tinggi hati. Ya, tak ada. Rasul Paulus pun hebat sekali. Dipakai Tuhan, sekolahnya tinggi. Wah, Rasul ini menulis 14 kitab dari kitab Perjanjian Baru. Ya, tapi supaya dia tidak tinggi hati, Tuhan kasih duri di dalam daging. Supaya tidak sombong. Jadi kalau dia mau tinggi hati, dia mau sombong, duri ini menggocoh dia, sakit di tubuhnya. Ya, jadi Tuhan itu baik. Kalau kita tinggi hati, sombong, Tuhan kasih duri. Ada pergumulan kita yang membuat kita tidak bisa sombong. Ya, hati-hati ya, semua punya toh, semua punya. Orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang bodoh, orang berpangkat, tidak berpangkat, itu bisa sombong. Ya, bisa sombong. Nah, tetapi hari ini kita lihat kerendahan hati justru kuncinya kemenangan. Kuncinya berkat. Kalau kita mau berkat, diberkati Tuhan, rendah hati. Coba kalau air itu, ya, dia mengalirnya kemana? Ke tempat yang rendah. Atau air mengalir ke tempat yang rendah. Coba kalau ditimbun di sini, naik. Airnya tidak ngalir, berhenti. Saudara mau diberkati Tuhan, ya, seperti air mengalir, rendah hati. Rendah hati. Ya. Jadi sifat yang utama dari setan tinggi hati, sombong. Sehingga dia dijatuhkan karena dia memberontak. Jadi orang yang memberontak itu banyakkan tinggi hati. Ya, suka melawan. Ya. Billy Graham, kalau tidak salah saya pernah baca bukunya dulu. Dia membuat buku namanya 7 dosa maut. 7 dosa yang melahirkan maut. Salah satunya adalah, dan yang pertama ditulis oleh Billy Graham adalah dosa sombong. Kesombongan melahirkan maut, jadi jangan main-main. Orang yang sombong tidak masuk kerajaan surga. Tidak ada tempat di situ. Jadi ini kunci kemenangan kalau kita rendah hati. Allah datang dalam rupa manusia. Nah, dia mengajarkan kerendahan hati. Allah ini Allah yang maha baik. Dia datang ke dunia untuk mengajar kita rendah hati. Nah, kita belajar, pengikut Yesus harus belajar ini sampai bisa lemah lembut dan rendah hati. Ya, iblis itu saking sombongnya nanti di akhirnya dia akan proklamirkan dirinya sebagai Allah di bait suci. Iblis dalam manusia, manusia durhaka dikatakan, pemberontak. Dia di sana duduk sebagai apa? Dia mau mengatakan aku ini Allah. Ya, aku ini Allah. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4. Baca. Alkitab sudah memberitahu kepada kita banyak hal yang kita harus belajar. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya.
Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, Ya. dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka Nah, siapa yang itu? harus binasa, Ya, siapa dia? yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ini antikris nanti. Dia adalah manusia, tapi iblis di dalamnya. Ya. Dia tinggikan diri, mau ambil posisinya Allah. Tapi dia tidak akan bisa menang. Dia dihembus, napasnya Allah saja selesai. Ya, iblis. Tapi kita diajarkan hari ini berhati-hati dengan dosa ini. Sombong. Saya diajar Tuhan pada minggu lalu untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya saya tidak mau lakukan. Ya. Saya tidak salah. Tapi saya harus melakukan sesuatu sepertinya saya salah. Ya. Saya lakukan. Saya telepon kepada orang yang seharusnya saya tidak perlu telepon. Ya, saya ketik WhatsApp yang seharusnya saya tidak perlu ketik itu. Karena saya sama sekali tidak ada salahnya di dalam segala yang saya buat. Itu untuk kebaikan orang. Ya. Tetapi Tuhan katakan saya harus seperti dia. Merendahkan hati. Saya lakukan, hati saya sejahtera, senang sekali. Dan akhirnya Tuhan memberi saya firman ini. Bahwa kerendahan hati itu kuncinya untuk diberkati Tuhan. Kuncinya untuk kita berkemenangan dalam hidup ini. Rendah hati. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Ya. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, Ya. dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, Ya. dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Orang yang sombong itu banyak bebannya. Ya. Tidak lega. Ya, stres. Itu sombong, akibat kesombongan. Ya. Tidak gampang memaafkan orang. Tidak gampang melupakan salahnya orang. Itu beban. Keletihan. Dan banyak kali kita jadi sakit. Sakit fisik. Nah, jadi kadang-kadang sakit fisik itu dari mana? Banyak orang disembuhkan sakit rohaninya, baru sakit fisiknya sembuh. Di dalam ini, ya, Tuhan bilang, mari kepadaku yang berletih dan lelah berbeban berat. Pikulah kuk. Ya, ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya, belajar pada saya, kata Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, Tuhan itu datang dalam wujud manusia. Dia mengajarkan kita lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut, rendah hati. Ya, lemah lembut dan rendah hati. Sedangkan kalau kita lihat iblis itu, malaikat yang jatuh. Yang di dalam Yeskiel 28 itu diumpamakan sebagai Raja Tirus.
Begitu tinggi hatinya sampai dia dijatuhkan. Ya. Tidak ada gunanya menjadi manusia tinggi hati, sombong. Tak ada. Sama sekali tidak ada gunanya. Tidak ada untungnya. Jadi kalau kita disebut orang Kristen pengikut Yesus, kita harus wajib hidup sama seperti Yesus hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Tolong dibaca. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut itu gampang memaafkan. Gampang melupakan salahnya orang. Tidak menyimpan amarah. Tidak dendam. Ya, itu lemah lembut dan rendah hati. Sedangkan iblis, ya coba kita lihat digambarkan sebagai Raja Tirus, Yehezkiel 28 ayat yang pertama. Ya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, Ya. beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Ya. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Ya. Terus? Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ya. Terus? Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Ya. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Ya. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Ya. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Ya. Karena Terus? engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu dan karena itu engkau jadi sombong. Jadi kalau orang itu diberkati, hati-hati. Itu beban. Kalau kita kaya, banyak berkatnya, banyak titelnya, banyak apanya, hati-hati. Itu beban. Ya. Jangan sombong. Karena ada orang karena engkau banyak uang, sombong. Ya. Sombong ini membuat orang tidak masuk surga. Saudara mau masuk surga? Mau ke surga? Nah kalau sombong tidak masuk surga, nggak ada tempatnya. Nah. Oh kita orang Kristen, sudah lama Kristen. Kita masuk gereja juga, kita sembahyang juga, kita mau makan berdoa juga dalam nama Yesus. Amin. Tidak masuk surga. Ini paham yang pokok asal percaya jadi orang Kristen. Nama saya Joni, ya, Andreas, masuk surga belum tentu. Ya, ke hari ini kita percaya Tuhan sebelum meninggal, 5 menit sebelum meninggal. Kita bertobat, percaya Tuhan, selamat. Tapi kalau kita diberi hidup, berjuang, masuk surga tidak gampang. Pintunya sempit, sesak. Ya. Coba. Ini dalam ayat 12 tolong dibaca, Yehezkiel 28. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Ya. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Nah, terus? Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ya. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Ya. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau. Ya. Permata pirus, krisopras dan nevrit. Ini malaikat yang jatuh itu. Ya. Yang jadi iblis. Hampir sempurna. Bukan main. Kemuliaannya melebihi malaikat yang lain. Kalau Tuhan pakai kita lebih dari yang lain, kalau Tuhan pakai kita hebat, kalau Tuhan berkati kita hebat, oh aduh hati-hati. Itu beban. Ya, terus. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan Ya. disediakan pada hari penciptaanmu. Ya,
Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Ya, Di gunung kudus Allah engkau berada. terus, Dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. terus. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu. Sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ya, Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. terus. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ya, Ke bumi kau kulempar. Nah. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. ya, terus. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Ya. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Ini Raja Tirus ini adalah gambaran daripada iblis, setan, malaikat yang jatuh. Awalnya hebat. Dia pemimpin pujian, penyembahan. Dia lihat mulianya, wah enaknya jadi Allah ya. Dia mau jadi Allah, dia menempatkan dirinya seperti Allah. Ya, menjadi Allah. Dan pada akhirnya di dalam 2 Tesalonika dikatakan dia tampil untuk disembah sebagai Allah. Akhirnya jatuh. Jadi sifat yang utama dari setan sombong, tinggi hati. Kalau kita mengaku orang Kristen, mengaku hamba Tuhan, mengaku pelayan Tuhan, jangan tinggi hati, jangan sombong. Ini untuk saya. Ya. Jadi minggu lalu itu saya ingat sekali, saya duduk seperti biasa, saya baca Alkitab, saya duduk menyembah Tuhan. Tuhan bilang, lakukan ini. Saya lakukan. Kalau dipikir tidak perlu, tidak layak, ya untuk saya lakukan. Dibalas, ditelepon, tidak membalas. Oke, terima kasih Tuhan, saya sudah lakukan. Jadi duduk mengajar tidak gampang, ya, dipraktekkan dalam hidup. Saudara sepupu saya datang dari Padang, dia juga gembala dari gereja Pantai Kosta di Indonesia. Dia foto-foto di sini, kami ketemu sepupu anak bersaudara. Ya. Saya kirimi dia YouTube khotbah. Saya bilang saya dipanggil Tuhan tidak hanya untuk menginjili, membawa orang yang belum percaya menjadi orang percaya. Tapi saya juga dipanggil Tuhan supaya orang percaya itu menjadi orang yang berohani sungguh-sungguh. Nah, lewat pengajaran, penyucian, pendidikan itu. Itu kan saya. Ya. Karena kalau saya dipakai Tuhan memenangkan jiwa, sudah masuk selamat. Lalu apa yang ada? Gembalakan. Diajar, dididik, dibina seperti seorang ayah di dalam rumah tangga. Jadi kalau jadi ayah, saudara jadi ayah, jadi suami, nggak tahu mendidik anak, nggak tahu jadi kepala, susah itu. Ya, jadi keluarga kita nggak karu-karuan, anak kita juga nggak karu-karuan. Kalau laki-laki mau jadi suami harus bisa tahu di mana dia mengatur rumah tangga, dia harus memimpin keluarganya, memimpin anak-anaknya. Bukan hanya punya anak tapi tidak tahu mengatur. Nah, cuma kerja suami kepala itu tugasnya itu. Ya, seperti gembala harus tahu bagaimana jemaat supaya diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Nah, kita belajar dari Yesus, kita tidak mau belajar dari iblis. Kita tidak mau punya sifat iblis yang suka berontak dan suka sombong. Ini saudara, sombong pasti berontak, nggak lari. Jadi kalau saudara memang suka berontak, itu ada roh itu berontak, berarti so periksa tinggi hati atau tidak. Ya,
Kalau sombong pasti saudaranya itu berontak. Ya, puji Tuhan. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, terus? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Ya. dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu sebabnya Yesus diberi kemenangan, ditinggikan, diberi nama di atas segala nama, sehingga di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kita serukan sehingga kita selamat kecuali Yesus. Tapi itu diperoleh, kemenangan itu diperoleh karena Yesus mau mengosongkan diri. Allah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia, bukan hanya manusia tapi hamba, budak, doulos, taat sampai mati. Mati di kayu salib, bukan sebagai orang berdosa, bukan dia melakukan dosa, dia dijadikan seperti orang berdosa, disalibkan. Tetapi itu kunci kemenangan. Dalam keadaan manusia, dia merendahkan dirinya, taat. Itu sebabnya dikatakan Yesus ditinggikan. Sehingga di bawah kolong langit ini semua lutut harus bertelut dan mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Dan saudara dan saya, orang yang percaya, wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Makanya di dalam kita dikatakan di Filipi pasal 2 ayat 5, tolong dibaca. Kita harus mempunyai perasaan yang sama itu. Ya. Filipi 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita dalam hidup ini juga harus punya perasaan, pikiran yang sama dengan Yesus. Mengosongkan diri. Kita orang pintar. Saya tidak pintar, saya cuma orang biasa, bodoh, kemurahan Tuhan. Ya, betul-betul seperti itu. Banyak uang, ya, tidaklah itu uang tidak ada artinya kalau Tuhan tidak memberkati saya juga tidak punya sampai hari ini. Ya. Ilmu saya tinggi, wah, tidak ada artinya. Ya. Ada seorang dokter yang saya kenal, dokter ahli spesial. Kalau dia mau menolong orang, dia berdoa. Kalau dia sudah tolong orang datang, jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama Tuhan, bukan saya lah. Kan biasa kalau orang sudah berhasil, Basir Rahmi itu, waduh, mata semua di sini. Nah, itu. Ini dia selalu bukan saya. Ya, terima kasih sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan ya. Nah, itu. Dia kan sadar dirinya siapa. Ya. Tapi orang kalau tidak sadar dirinya siapa, debu tanah, hembusan nafas, ini yang membuat manusia jadi sombong. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan. Orang cantik sombong dengan kecantikannya waktu muda. Tapi kalau sudah tua, sudah penuh keriput, mana cantik lagi. Ya, itulah manusia. Manusia yang fana. Karena itu mari kita belajar. Menaruh pikiran kita, pikiran, perasaan kita. Sama seperti Yesus. Walaupun kita berhasil, walaupun kita diberkati. Mari kita ambil rupa Yesus itu. Mengosongkan diri. Aku bukan apa-apa kalau bukan Tuhan. Ya, merendahkan hati, tunduk ya, kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau dihukum, mari kita belajar dari Yesus. Kalau kita tidak mau ya dibuang, dilempar oleh Tuhan, mau masuk surga, belajar dari Yesus. Gak ada yang lain. Kan kita orang Kristen. Orang Kristen, ya. Kelihatan kalau orang Kristen itu ditegur, mau tidak. Apalagi kalau tidak salah.
baik dilawan. Ya, bagaimana kita memberi jawab ketika kita dilawan? Bagaimana kita memperlakukan orang itu ketika dia sudah datang minta maaf? Ya. Yesaya 2 ayat 11, 12 dan 17. 3 ayat ini. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Nah, coba saudara, satu waktu Tuhan tetapkan orang yang sombong congkak dihukum. Saya tidak mau dihukum. Ya, terus Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon ya, yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, ya, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan. sekian. Tuhan nanti ada waktunya menghukum orang berdosa yang sombong. Makanya Billy Graham, saya baca itu puluhan tahun yang lalu dia punya buku, saya masih ingat. 7 dosa maut. Tapi dosa yang pertama yang melahirkan maut itu dosa sombong. Itu Billy Graham tulis, dosa sombong. Itu melahirkan maut. Bukan dosa berzina, ya, bukan dosa curi, merampok. Dosa yang pertama, kata Billy Graham, yang melahirkan maut itu adalah dosa sombong. Orang kalau sombong tuh tidak mau memaafkan orang, tidak gampang. Dia pikir dia sempurna, dia pikir dia tidak pernah berbuat salah pada orang. Orang berbuat salah kepadanya, dia tidak memaafkan. Dia lupa dia juga pernah salah sama orang. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak memaafkan kamu? Ya. Yesaya 5 ayat 15. Ini banyak ayat bahwa orang-orang sombong itu tidak diberkati Tuhan. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Nah, orang sombong akan ada waktunya direndahkan. Ini hidup kalah, bukan hidup yang menang. Ya. Satu waktu di dalam bait Allah diceritakan dalam Lukas 18. Ada 2 orang masuk di bait Allah. Yang satu orang Farisi, yang satunya pemungut cukai orang berdosa. Orang Farisi itu berdoa dengan suara yang keras. Ya Tuhan Allah, aku bersyukur kepadamu. Wah, sebab aku tidak sama seperti pemungut cukai itu. Aku bukan orang berdosa. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku mengembalikan milik Tuhan 1/10. Sekarang jadi banyak gunjingan itu. Ada yang bilang, enggak, bukan zamannya lagi berbuat 1/10. Coba bangsa Israel, tanya bangsa Israel, masih memberikan kembali milik Tuhan. Tidak ada yang batal di Alkitab. Ya, itu masih gunjingan. Tapi jangan melakukan seperti orang Farisi ini. Puasa Tuhan mau seminggu 2 kali, Senin Kemis. Ya, tapi tinggi hati. Lalu Alkitab mengatakan orang Farisi ini pulang tidak dibenarkan, tidak masuk surga. Ya, malaikat orang yang pemungut cukai berkata, ya Tuhan, saya orang berdosa, ampunilah saya. Orang ini dibenarkan Tuhan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kita belajar baik-baik. Jangan memilih sifat iblis ini, ya. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Menganggap diri benar. Hati-hati ya. Bukan benar tapi menganggap diri benar. Ya, terus.
dan memandang rendah semua orang lain, Ya, Yesus mengatakan perumpamaan ini. ya, Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. ya, Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. ya, Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. ya, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu ya, karena aku tidak sama seperti orang lain. ya, Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Wah. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, Kamai. Terus, Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. ya, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, terus, dan orang lain itu tidak. ya, Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. nah, sudah. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Nggak punya hidup yang berkemenangan. Ya, mari kita belajar mengkoreksi hidup ini. Hidup ini tidak sembarangan. Bukan hanya makan tidak sembarangan, bukan hanya hidup ini perilaku kita. Ya. Sesudah cerita Lukas 18 tentang pemungut cukai dan orang Farisi, itu sambung. Yesus memberkati anak-anak. Mari baca. Ini lanjut. Bagus sekali ini. Ayat 15 sampai 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Ya, Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, Ya. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. anak kecil tahu sombong tidak? Ayo. Anak kecil tahu sombong tidak? Anak kecil itu punya keistimewaan loh. Tidak suka simpang kesalahan orang. Orang sombong itu suka simpang. Anak kecil itu tidak suka menyimpang kesalahan orang. Coba kalau anak Jeffrey bermain dengan tetangga. Yang satu tuh namanya Johnny dan Jeffrey berantem gara-gara merebut sesuatu, ribut berkelahi. Wah, mamanya dua-dua keluar. Johnny, Jeffrey, ayo masuk pulang. Panggil. Apalagi kalau mamanya Johnny bilang begini, tolong ibu ajar itu Jeffrey ya, jangan dipukuli anak saya ya. Wah, ribut. Orang tua ribut. Itu siang hari. Sore hari, Jeffrey sama Johnny apa? Main-main. Astaga, sudah satu kue. Punya Johnny dibagi 2, Jeffrey ini. Nggak diingat lagi tadi. Si Johnny pukul sama Jeffrey, dia tidak ingat. Itu anak kecil. Itu sifat rendah hati, gampang memaafkan, melupakan kesalahan orang. Salah satu sifat sombong adalah tidak gampang melupakan kesalahan orang. Tidak mau memaafkan. Ya. Anak kecil itu gampang sekali. Orang tua sudah, mamanya Johnny, mamanya Jeffrey sudah gara-gara itu jadi tidak ngomong berapa hari. Tidak ngomong 1 bulan, mungkin tidak ngomong selamanya. Tapi anaknya main lagi. Ya. Itu contoh anak kecil. Barang siapa tidak merendah seperti seorang anak kecil, ia tidak bisa masuk surga loh. Kamu main-main ini tidak masuk surga. Orang menyimpan salahnya orang,
tidak masuk surga. Orang kalau menyimpan salah orang, ya, tidak melupakan kesalahan orang, tidak mengampuni, itu dia diganggu setan terus. Karena itu sifatnya setan. Coba hati-hati ya. Anak kecil itu suka bohong enggak? Suka berbohong tidak anak kecil? Kalau anak sekolah minggu suka bohong tidak? Tidak bisa bohong. Anak kecil itu tidak tahu bohong. Kalau dia sudah mulai remaja, nah itu. Kalau muda, sudah mulai bisa bohong. Tapi anak kecil tidak tahu bohong. Satu waktu mamanya Joni bilang begini, Joni, nanti kalau ada om berkumis itu datang, pakai sepeda, pakai kumis. Tahu kamu kumis? Tahu mama, tahu. Bilang sama dia, mama tidak ada di rumah ya. Mama tidak ada di rumah, bilang sama om itu jangan lupa ya, yang pakai kumis itu ya. Dia masuk ke kamar sembunyi, datanglah si om yang pakai kumis. Joni bilang apa? Mama bilang, mama tidak ada di rumah. Sebab dia tidak bisa bohong toh. Mama yang bilang mama tidak ada di rumah karena dia tahu mamanya di rumah. Ini karena pesannya mama, jadi mama bilang mama tidak ada di rumah. Anak kecil itu tidak tahu bohong. Oh saya cuma dusta kecil. Masuk surga enggak? Ayo. Jadi orang Kristen itu memang berjuang masuk surga. Pintu yang sempit, pintu yang sesak. Ya, melupakan orang punya salah, tidak menyimpan kepahitan. Ya. Tidak suka bohong. Ya. Coba. Itu anak kecil. Ya. Anak kecil itu suka apa? Menangis. Coba kalau dia jatuh sedikit atau hilang barangnya, dia nangisnya luar biasa. Suka merengek-rengek, menangis. Saudara, saya mau tanya, apa saudara masih suka nangis sama Tuhan? Seperti anak kecil, air mata. Oh Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Berapa satu hari ada tidakkah kita menangis sama Tuhan? Remuk hatinya sama Tuhan. Itu anak kecil. Sedikit, aduh, menangis. Mami. Coba. Kalau kita seperti anak kecil sama Tuhan, kita gampang menangis sama Bapa di surga. Ada persoalan, Bapa di surga paling tahu. Nangis. Menyembah kepada Tuhan dengan air mata, mengingat kasih Tuhan. Kalau bukan kasih Tuhan, saya bukan orang seperti sekarang ini Tuhan. Ya. Anak kecil itu gampang nangis. Orang Kristen yang gampang hancur hati, itu rendah hati. Remuk redam. Ya. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, Ya. tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Kalau kita tidak lagi remuk rendah hati, tidak ada hancur hati, kering, mau sembahyang kering. Sudah dengar firman, tidak bisa hancur hati, kering, karena tidak mau mengakui dosanya itu. Iyalah, coba kalau kita mau, aku mau Tuhan. Ketika aku telepon sama orang itu, kalau dia tidak balas, ketik WhatsApp, dia tidak balas, sudah. Mana bisa Tuhan orang ini
kurang ajar sama saya, masa saya mesti seperti itu. Tuhan bilang bikin. Tuhan itu kita berbuat dosa menyakiti dia, dia masih mati untuk kita di kayu salib. Saya buat. Ya Tuhan, saya mau. Ya. Hati saya remuk. Ya. Karena saya melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah tidak berkenan seperti orang Farisi itu, tidak remuk, tidak hancur hati, malah sombong sekali dalam doanya. Tapi orang pemungut cukai itu remuk, hancur hatinya. Dan Tuhan berkata orang ini pulang dibenarkan Tuhan, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan kalau kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil yang tidak suka menyimpan kesalahan orang. Ya, kita memilih tidak seperti anak kecil yang tidak suka bohong. Kita seperti anak kecil yang gampang hancur hati, menangis. Kita tidak masuk surga loh. Tidak masuk kerajaan Allah. Dalam Matius lebih jelas. Coba dibaca Matius 18. Baca Alkitab. Memang enak kalau dengar khotbah berkat saja. Ya toh? Oh, diberkatilah Tuhan, memberkati kita. Pokoknya Tuhan itu memberkati. Tuhan suka memberi berkat. Nah, Tuhan bikin begini, kalau kita susah, kita sakit, disembuhkan. Ya kadang-kadang sakit itu bergumul. Nah, supaya di sana di Tuhan proses kita ada sakit. Kadang-kadang juga karena sombong kita tidak mau bertobat dari sombong. Tuhan kasih izin sakit. Sakit gigi, sakit kepala, sakit mata, sakit pinggang, sakit apa saja. Supaya waktu itu kita merendahkan diri, sadar siapa kita. Ya. Matius 18 ayat 1-3, ayat 3 khususnya. Ya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, Ya. kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau tidak bertobat menjadi seperti anak kecil, ya, yang tidak menyimpan salah. Ya, Johnny dan Jeffrey cepat-cepat berdamai. Papa mamanya, orang tuanya makin musuh, anaknya sudah damai. Ya, bagaimana? Ya. Anak kecil tidak simpan salah orang. Habis tengkar, Johnny dan Jeffrey, Johnny punya coklat satu, Jeffrey sini ada coklat. Ya sudah lupa. Ya. Nah, kalau kita simpan kesalahan orang, tidak masuk surga loh. Tidak jadi seperti anak kecil rendah hati, tidak masuk surga. Tapi saya orang Kristen, saya pendeta, saya pelayan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan bilang, tidak jadi seperti anak kecil, tidak masuk surga. Gimana kok? Hah? Tidak gampang toh jadi orang Kristen. Gampang susah. Ya, wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup merendahkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi hamba, taat sampai mati. Itu sebabnya dia ditinggikan oleh Allah. Jadi kuncinya kita diberkati, kuncinya kita berkemenangan dalam hidup ini, rendah hati. Tidak ada lain jalan. Pelajaran rendah hati ini tidak didapati di sekolah apapun, tidak. Sampai sekolah teologia yang kurikulumnya lengkap, sampai sekolah doktor, master, pelajaran lemah lembut, rendah hati ini tidak ada di situ, kecuali datang pada Yesus. Belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Saya seringkali bergurau ini, berguyon. Orang Jawa bilang guyonan, bergurau.
Kalau saya jadi STH, sarjana, maafkan ya, sarjana tinggi hati, STH. Kalau saya tambah lagi S2, MTA, Master Teologi itu makin tinggi hati. Saya merasa tahu semua. Padahal ada satu mata pelajaran yang tidak gampang. Tuhan bilang, belajar kepada saya, aku lemah lembut dan rendah hati, itu hanya ada pada Yesus. Bukan berarti kita tidak perlu sekolah. Sekolahlah, capeklah, sarjana apa saja, tapi tetap rendah hatinya. Makin diberkati, makin tinggi ilmunya, makin apa? Rendah hatinya. Susah-susah gampang belajar dari Yesus. Tapi kalau kita tidak mau seperti Yesus, tidak masuk surga. Tapi saya orang percaya. Ya orang percaya, tapi seperti orang Farisi itu. Ya, mau diberkati Tuhan. Tidak ada yang mau diberkati. Siapa di sini mau diberkati Tuhan? Iya, cepat-cepat angkat tangan. Mau diberkati Tuhan? Ada yang mau dan yang tidak. Ini sehingga mau diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mau diberkati Tuhan. Yang jelas, yang keras. Mau diberkati Tuhan. Kurang mantap itu namanya. Aduh. Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan. Mazmur 22 ayat 27. Mazmur 22. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang rendah hati makan kenyang, tidak lapar. Diberkati atau tidak? Hah? Kalau mau makan kenyang, rendah hati. Ya. Kalau mau makan kenyang, rendah hati. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, mau dikasihani Tuhan. Tuhan, saya ini perlu kasih uang sekolah anak. Sekarang anak-anak bayar masuk ada sampai 20 juta, 10 juta. Ada yang lebih mahal lagi. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan bilang rendah hatilah. Jadi nanti air itu kasih dari sorga mengalir ke tempat yang rendah. Ya tuh. Ini Tuhan adakan dari tidak ada menjadi ada kalau kita rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Orang muda tunduk sama yang tua, jangan menjawabnya kurang ajar. Ya, terus. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita dikasihani. Mau dikasihani Tuhan? Rendah hati. Jawabannya rendah hati. Baru Tuhan menaruh kasihan sama kita. Ya. Mau diberkati Tuhan? Baca ini. Ya. Amsal 15 ayat 33. Takut
takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Mau diangkat Tuhan, kerendah hati. Ya. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, Tinggi hati mendahului hancur. Terus tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. rendah hati mendahului kehormatan. Siapa yang mau dihormati, mendapat kehormatan? Rendah hati. Enggak ada jalan yang lain. Ya. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan Ya. adalah kekayaan. Mau jadi orang kaya? Apa kaya itu dosa, alergi? Tidak. Abraham orang kaya, kaya. Ishak orang kaya, kaya di tengah-tengah kelaparan. Di tengah-tengah ekonomi yang sulit, Tuhan bisa membuat kita kaya. Dibuka tokonya, orang lain sepi, kita laku. Buka rumah makan, orang lain sepi, kita laku. Ya, praktek dokter, orang lain sepi, kita banyak pasiennya. Padahal dokter biasa saja. Kenapa? Karena kita diberkati rendah hati. Terus? Kehormatan dan kehidupan. Ya, mau dihormati, mau diberkati kekayaan. Kalau kita rendah hati, kita diberkati makan sampai kenyang. Tidak akan kelaparan. Tuhan sediakan. Saya percaya. Gajinya tidak cukup. Gaji saya cuma 2 juta. 2 juta. Kerjanya berapa jam satu hari. Tapi bisa makan kenyang. Cukup. Gaji saya 3 juta. Cukup. Bagaimana caranya? Tipu, mencuri. Jangan. Rendah hati. Ini kuncinya. Kerendahan hati mendahului kehormatan, kekayaan, dan apa? Kemuliaan. Ya, rendah hati pasti Tuhan buka jalan. Kalau kita sombong, tidak sejahtera. Tidak gampang nangis, tidak gampang hancur hati lagi sama Tuhan. Tidak gampang melupakan salah orang. Diberkati sedikit saja sudah jadi sekolahnya sombongnya luar biasa. Ya, ini hal-hal yang kita harus waspada. Tuhan memberkati kita. Mau rendah hati, mau lemah lembut, bukan di sekolah. Sekolah ternama tidak pernah mengajarkan sekolah rendah hati. Mata pelajaran rendah hati hanya ada pada Yesus. Luar biasa. Orang rendah itu kelihatan dari hidupnya. Ya. Diberkati orang yang rendah hati. Berkat melimpah turun. Orang bikin salah, maafkanlah. Kasih makan seterukmu kalau ia lapar. Ya, kasih makan. Tapi kalau itu saya selalu bilang sama keluarga cucu saya, jangan sombong ya. Kalau kamu mau diberkati nikmat, ya, jangan sombong. Rendah hati. Tapi kalau anak-anak sudah sombong begitu, wah, hidupnya susah, mau setengah mati pun susah. Cuma batasnya begitulah. Tuhan itu baik, dia kasih makan kamu. Tapi mau tinggi lagi tidak bisa, cuma situ ukurannya. Ya, semoga ini firman Tuhan mengajar kita semua, mengajari saya terus belajar rendah hati, terus belajar rendah hati. Maka teruslah berkat turun di atas hidup kita. Tidak pernah berhenti. Seperti air tidak pernah berhenti mengalir ke tempat yang rendah. Tuhan tolong kita semua. Mari bangkit berdiri. Makin Tuhan pakai, makin rendah hati. Makin diberkati,
makin rendah hati. Makin tinggi sekolahnya, makin rendah hati. Ya, cuma itu kuncinya untuk menang. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Seperti air yang mengalir saat ini. Menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Ya Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Siapa yang tidak bisa nangis lagi, inilah waktunya. Siapa yang tidak bisa remuk hatinya, akui salah saya Tuhan, sombong saya, tinggi hati. Seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kuasa-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Siapa yang sudah lama kering di sini, tidak bisa hancur hati. Periksa hatimu. Adakah menyimpan salah orang? Adakah kesombongan? Tuhan bilang, aku benci kesombongan. Periksa hatimu. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Haleluya. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, oh Yesus. Siapa yang tidak bisa remuk redam, hancur, karena hatimu keras, hatimu sombong, congkak. Oh Rambasa, jangan simpan salahnya orang. Dengan kuasa Roh Kudus.
Yesus. Kami mau punya hati seperti Yesus. Kadang-kadang istri itu begitu sombong. Ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Semua mau diberkati Tuhan. Semua mau menerima kehormatan, kemuliaan. Semua mau diberkati kekayaan. Biar kami rendah hati Tuhan. Katakan sama Tuhan, saya mau belajar. Saya mau belajar rendah hati. Siapa yang mau belajar rendah hati? Tempat belajar kita hanya Yesus. Dan barang siapa percaya Tuhan Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Lemah lembut dan rendah hati. Kalau salah, dia gampang meminta maaf. Kalau orang salah kepada kita, gampang kita melupakan. Orang yang suka berontak itu adalah orang yang tinggi hatinya. Orang yang keras kepala, tidak mudah diajar, tidak mudah diatur, tidak lentur. Tuhan tolong rubah tabiat kami ini. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sangat indah, sangat berharga bagi kami. Terima kasih. Kalau ada orang mau diberkati, mau berhasil, mau sukses, sekolah mau sukses, melayanimu juga jadi berhasil. Pak, bekalmu untuk buka usaha diberkati. Cari Tuhan, belajar pada Tuhan. Tuhan tidak memberkati orang yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati susah hidupnya. Terima kasih Tuhan. Jamah hati kami. Siapa yang mau dijamah Tuhan? Nyanyikan lagu ini. Angkat tangan. Angkat tangan. Seperti air Pegang tangan kirimu satu di dada saya ini Tuhan. Saya mau dijamah. Jadi baik hari ini, berubah Tuhan. Seperti air yang mengalir saat ini. Oh haleluya. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. seperti Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamah kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, sampai Tuhan jamah, sampai hatimu hancur, sampai engkau hancur hati. Oh rahmat saya, sudah lama saya kering, sudah lama saya tidak remuk rendah. Jamah kasih sampai saya remuk Tuhan, tidak mudah. Oh haleluya. Terdapat dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan tahu kami. Tuhan tahu seringkali kami melakukan yang tidak berkenan. Kami sombong Tuhan, kami tinggi hati, kami angkuh. Kami melawan, memberontak kepada Tuhan.
memberontak kepada orang tua, memberontak kepada atasan kami, memberontak kepada gembala kami, memberontak pada hamba-hamba Tuhan, pemimpin rohani kami. Seringkali kami tidak bisa memaafkan orang lain. Tuhan, kami mau jadi seperti anak kecil di hadapan Engkau. Anak kecil yang tidak menyimpan salah orang. Anak kecil yang segera bermain kembali setelah ribut. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami Tuhan bahasa kasih-Mu ini Tuhan. Ajarkan kami Tuhan agar kami dapat menaklukkan diri kepada Engkau. Roh Kudus tolong kami agar kami punya hati yang rendah, tidak sombong, tidak tinggi hati. Tolong kami semua. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, mari angkat tanganmu. Ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari tadakan tangan dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita siang hari ini sampai Maranatha. Kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadikanlah berkat-Mu itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.